Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Azra Asyarif dengan NIM 2261351. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang merupakan pedoman utama dalam industri farmasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat. Melalui pemaparan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar CPOB dalam proses produksi obat. Selanjutnya, pemaparan pertama akan membahas bangunan dan fasilitas pada bab 3 CPOB. Pada bagian prinsip, CPOB menegaskan bahwa bangunan dan fasilitas pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan tata letak yang memadai serta dirawat dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh proses produksi dapat berjalan dengan benar, terkendali, dan konsisten. Selain itu, desain dan tata letak ruangan harus mampu meminimalkan risiko kesalahan, kontaminasi silang, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan, sehingga mutu obat tetap terjaga sepanjang proses pembuatan. Pada bagian umum, CPOB mengatur bahwa bangunan dan fasilitas industri farmasi harus berlokasi, dirancang, dibangun, serta dipelihara sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi yang dapat berasal dari lingkungan sekitar seperti udara, tanah, air, maupun aktivitas industri lain di sekitarnya. Bangunan juga harus memberikan perlindungan maksimal terhadap cuaca, banjir, rembesan tanah, serta masuknya hama, dengan dukungan prosedur pengendalian hama yang terdokumentasi. Selain itu, kebersihan pemeliharaan dan disinfeksi bangunan wajib dilakukan secara berkala sesuai prosedur tertulis, serta seluruh area harus dijaga tetap bersih, rapi, dan dalam kondisi baik. CPOB juga menekankan bahwa pasokan listrik, percahayaan, suhu, kelembapan, dan ventilasi harus sesuai agar tidak berdampak negatif terhadap mutu obat maupun keakuratan fungsi peralatan selama proses produksi dan penyimpanan. Pada bagian area penimbangan, CPOB menyatakan bahwa penimbangan bahan awal serta perhitungan hasil nyata produk harus dilakukan di area terpisah yang dirancang khusus untuk kegiatan tersebut. Area penimbangan ini dapat merupakan bagian dari area penyimpanan atau area produksi, namun tetap harus memenuhi persyaratan desain yang menjamin ketelitian penimbangan serta pencegahan terjadinya kontaminasi dan kesalahan selama proses penimbangan bahan. Pada bagian area produksi, CPOB menekankan bahwa kontaminasi silang harus dicegah melalui desain dan pengoperasian fasilitas yang tepat dengan tingkat pengendalian yang sesuai berdasarkan penilaian resiko mutu dalam kondisi tertentu. Bangunan, fasilitas, dan peralatan khusus untuk terkendali dapat diperlukan terutama untuk produk berisiko tinggi seperti obat beta-laktam, hormon, sitotoksik, dan produk biologis. Selain itu, tata letak ruang produksi harus mengikuti urutan proses, mencegah kesesakan, serta kemungkinan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Luar area kerja, desain permukaan ruangan, sistem ventilasi, pencahayaan, serta pengendalian suhu dan kelembapan harus memadai untuk menjamin kebersihan, kemudahan pembersihan, dan perlindungan mutu obat selama proses produksi berlangsung. Pada bagian area penyimpanan, CPOB mengatur bahwa fasilitas penyimpanan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan bahan dan produk secara rapi dan teratur, termasuk bahan awal, bahan pengemas, produk antar produk ruahan, produk jadi, produk dengan status karantina, diluluskan, ditolak, dikembalikan, atau ditarik dari peredaran. Area penyimpanan harus dirancang untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, yaitu bersih, kering, memiliki percayaan yang cukup, serta suhu dan kelembapan yang terkendali dan dipantau sesuai kebutuhan. Selain itu, area penerimaan dan pengiriman barang harus melindungi bahan dan produk dari pengaruh cuaca, serta area karantina, bahan risiko tinggi, dan bahan pengemas cetak harus diberi penanda yang jelas
pengaman khusus, dan akses terbatas bagi personel berwenang. Pada bagian area pengawasan mutu, CPOB menekankan bahwa lab pengawasan mutu harus terpisah dari area produksi untuk mencegah terjadinya percampur bauran dan kontaminasi silang. Area pengujian biologi, mikrobiologi, radioisotop juga harus dipisahkan satu sama lain sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Laboratorium pengawasan mutu harus didesain dengan luas yang memadai, dilengkapi dengan tempat penyimpanan sampel, baku pembanding, pereaksi, pelarut, serta catatan, dan bila diperlukan disediakan kondisi lingkungan terkendali. Selain itu, sistem ventilasi dan pemasokan udara laboratorium harus terpisah dari area produksi, serta menggunakan unit pengendali udara sendiri untuk menjamin kendali hasil pengujian dan mutu obat. Pada bagian sarana pendukung, CPOB menegaskan bahwa fasilitas penunjang harus disediakan dan dipisahkan dengan jelas dari area produksi serta laboratorium pengawasan mutu. Sarana ini meliputi ruangan istirahat dan kantin, fasilitas ganti pakaian, tempat membersihkan diri, serta toilet yang jumlahnya memadai dan mudah diakses. Selain itu, ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun terpisah dari ruangan proses. Dan toilet tidak boleh bergabung langsung dengan area produksi maupun penyimpanan. CPOB juga mengatur bahwa bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan sebaiknya terpisah dari area produksi, serta sarana pemeliharaan hewan harus diisolasi dengan baik dan memiliki sistem pengendalian udara serta akses tersendiri, guna mencegah resiko kontaminasi terhadap mutu obat. Pada bagian pembersih dan sanitasi bangunan dan fasilitas, CPOB menegaskan bahwa bangunan yang digunakan dalam pembuatan obat harus dirancang dan dikonstruksi untuk memudahkan pelaksanaan sanitasi yang baik. Fasilitas yang memadai harus tersedia untuk penyimpanan pakaian kerja dan barang pribadi personel, serta kegiatan penyimpanan. Penyimpanan dan konsumsi makanan dan minuman hanya boleh dilakukan di area khusus yang memenuhi standar sanitasi. Selain itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara teratur dan tidak boleh menumpuk, serta penggunaan rodentisida, insektisida, fungisida, dan bahan fumigasi, pembersih dan bahan sanitasi harus dikendalikan agar tidak mengkontaminasi peralatan, bahan, maupun produk. Seluruh kegiatan pembersih dan sanitasi wajib memiliki prosedur tertulis yang jelas mencakup penanggung jawab, jadwal, metode, peralatan, dan bahan yang digunakan, serta harus dipatuhi oleh seluruh personel maupun pihak ketiga untuk menjamin mutu dan keamanan obat. Selanjutnya, pemaparan kedua akan membahas produksi pada bab 5 CPOB. Pada bagian prinsip, CPOB menegaskan bahwa peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat harus dirancang, ditempatkan, dan dipelihara dengan baik, sehingga sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta tidak menimbulkan resiko terhadap mutu produk. Peralatan harus mudah dibersihkan, disanitasi, dan bila perlu disterilkan, serta tidak boleh bereaksi, menambah, atau menyerap bahan yang dapat mempengaruhi mutu obat. Selain itu, penggunaan dan pemeliharaan peralatan wajib dilakukan secara terkendali melalui prosedur tertulis guna menjamin konsistensi proses dan mencegah terjadinya kesalahan selama produksi. Pada bagian umum, CPOB menjelaskan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan obat harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Peralatan harus dipasang, dioperasikan, dan dipelihara dengan baik, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahan, kontaminasi, maupun penurunan mutu produk. Selain itu, peralatan produksi dan pengawasan mutu harus dirawat secara berkala, dibersihkan, dan bila perlu disanitasi atau disterilkan sesuai prosedur tertulis. Peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik harus segera ditarik dari penggunaan atau diberikan penandaan yang jelas untuk mencegah dampak negatif terhadap proses produksi dan hasil pengujian mutu.
Pada bagian bahan awal, CPOB menegaskan bahwa setiap bahan awal yang digunakan dalam pembuatan obat harus memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan dan hanya boleh digunakan setelah dinyatakan lulus oleh bagian pengawasan mutu. Bahan awal harus diterima, diidentifikasi, diberi penandaan, serta disimpan dengan benar untuk mencegah perbauran, kontaminasi, dan penurunan mutu. Selain itu, pengadaan bahan awal hanya boleh dilakukan dari pemasok yang disetujui dan setiap penerimaan bahan wajib disertai dokumentasi yang lengkap agar keterlusuran bahan tetap terjamin sepanjang proses produksi. Pada bagian validasi, CPOB menegaskan bahwa setiap proses kritis dalam pembuatan obat harus divalidasi untuk membuktikan bahwa proses tersebut secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Validasi mencakup proses produksi, metode pembersih, metode analisis, serta pendukung yang berpengaruh terhadap mutu produk. Pelaksanaan validasi harus dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan dievaluasi secara berkala, termasuk validasi ulang bila terjadi perubahan pada bahan, peralatan, metode, dan fasilitas. Dengan adanya validasi yang memadai, industri farmasi dapat menjamin konsistensi, keamanan, dan keandalan mutu obat yang dihasilkan. Pada bagian pencegahan kontaminasi silang, CPOB menekankan bahwa setiap tahapan produksi harus dirancang dan dikendalikan untuk mencegah terjadinya pencampuran bahan atau produk yang tidak diinginkan. Pencegahan ini dilakukan melalui pengaturan tata letak bangunan, alur personel dan bahan, penggunaan peralatan yang sesuai, serta penerapan prosedur pembersihan dan sanitasi yang efektif. Selain itu, untuk produk tertentu yang berisiko tinggi seperti obat beta-laktam, hormon, sitotoksik, dan produk biologis, diperlukan area fasilitas atau peralatan terdedikasi. Seluruh upaya pencegahan kontaminasi silang harus didukung oleh prosedur tertulis, pelatihan personel, serta pemantauan yang berkesinambungan guna menjamin mutu dan keamanan obat yang dihasilkan. Pada bagian sistem penomoran batch atau lot, CPOB menetapkan bahwa setiap batch atau lot produk obat harus diberikan nomor identitas yang unik dan jelas. Sistem penomoran ini bertujuan untuk menjamin ketelusuran riwayat produksi dan distribusi, mulai dari bahan awal, proses pembuatan, hingga produk jadi. Nomor batch atau lot harus dicantumkan secara konsisten pada seluruh dokumen produksi, pengawasan mutu, serta pada kemasan produk, sehingga memungkinkan pelacakan yang cepat dan akurat apabila terjadi keluhan mutu, penyimpangan, atau penarikan kembali produk dari peredaran. Pada penimbangan dan penyerahan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan merupakan bagian penting dari siklus produksi yang harus dilakukan oleh personel berwenang sesuai prosedur tertulis, menggunakan alat timbang yang tepat dan bersih, diverifikasikan oleh 2 personel independen hanya terhadap bahan yang telah diluluskan pengawasan mutu, serta didokumentasikan secara lengkap untuk mencegah kecampurbauran, kontaminasi silang, dan kehilangan identitas batch. Selanjutnya, pada pengembalian, bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan yang dikembalikan ke gudang harus didokumentasikan dan direkonsiliasi dengan benar, serta hanya boleh dikembalikan apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga mutu identitas dan ketelusuran bahan tetap terjaga. Pada operasi pengolahan produk antara dan produk ruahan harus dilaksanakan sesuai prosedur tertulis dengan pengendalian lingkungan dan peralatan yang memadai, memastikan area dan peralatan dalam kondisi bersih sebelum digunakan, mencegah kecampurbauran dan kontaminasi silang, melakukan pengawasan serta pencatatan selama proses, dan menindaklanjuti setiap penyimpangan melalui pencatatan dan investigasi untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan. Pada bahan dan produk kering, penanganan bahan dan produk kering harus dilakukan dengan pengendalian debu dan pencegahan kontaminasi silang melalui desain dan penggunaan fasilitas serta peralatan yang tepat, termasuk sistem tertutup
penghisap dan penyaringan udara yang efektif, serta pemeriksaan peralatan secara berkala untuk melindungi mutu dan keamanan produk. Pada proses pencampuran dan granulasi harus dilakukan menggunakan peralatan yang dilengkapi sistem pengendali debu dengan pengendalian dan pemantauan parameter operasional kritis seperti waktu, kecepatan, dan suhu yang tercantum dalam dokumen produksi serta didokumentasikan secara lengkap untuk menjamin konsistensi proses dan mutu produk. Pada pencetakan tablet harus dilakukan dengan menggunakan mesin yang dilengkapi sistem pengendali debu dan ditempatkan secara tepat untuk mencegah kecampur bauran, disertai pengendali fisik, prosedural, dan penandaan yang memadai, serta pemantauan bobot tablet selama proses menggunakan alat timbang yang akurat dan terkalibrasi guna menjamin mutu produk. Pada proses penyalutan harus dilakukan dengan menggunakan udara pengering yang telah disaring dan bermutu sesuai persyaratan, serta larutan penyalut yang dibuat dan digunakan dengan cara terdokumentasi untuk meminimalkan resiko kontaminasi mikroba dan menjamin mutu produk yang dihasilkan. Pada pengisian kapsul keras harus dilakukan dengan memperlakukan cangkang kapsul sebagai bahan awal yang disimpan pada kondisi yang sesuai untuk mencegah kerusakan akibat kelembapan, serta menerapkan pengendalian dan persyaratan proses yang sama seperti pada pencetakan tablet guna mencegah kecampur bauran dan menjamin mutu produk. Pada penandaan tablet salut dan kapsul harus dilakukan dengan pengendalian yang ketat untuk mencegah kecampur bauran antar produk atau batch menggunakan tinta yang memenuhi persyaratan bahan makanan serta memastikan proses pemeriksaan, penyortiran, dan pemolesan dilakukan secara terpisah dan terawasi guna menjamin identitas dan mutu produk. Pada produk produksi cair, krim, dan salep non-steril harus dilakukan dengan pengendalian khusus untuk mencegah kontaminasi, terutama mikroba melalui penggunaan sistem tertutup, pengendalian lingkungan, dan peralatan yang mudah dibersihkan dan disanitasi, serta pemantauan mutu bahan, air, dan proses secara konsisten guna menjamin homogenitas dan mutu produk. Pada prakondisi atau prakodifikasi, bahan pengemas harus diawasi secara ketat pada setiap tahap, mulai dari penerimaan, penyimpanan di area terpisah dan aman, proses pemberian nomor batch, dan tanggal kadaluarsa, hingga pemeriksaan kembali sebelum digunakan, guna mencegah kecampur bauran dan memastikan ketepatan identitas produk. Pada kegiatan pengemasan harus dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat, sesuai prosedur tertulis untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk jadi, dengan memastikan area dan peralatan bersih, bahan dan produk yang digunakan benar. Dilakukan pengawasan selama proses, serta rekonsiliasi yang akurat guna mencegah kecampur bauran, kontaminasi silang, dan kesalahan penandaan. Pada bahan pengemas harus diseleksi, dikualifikasi, disetujui, dan disimpan secara terkendali seperti halnya bahan awal, dengan penanganan khusus terutama untuk bahan pengemas cetak, penyerahan oleh personel berwenang sesuai prosedur tertulis, serta pengendalian ketat untuk mencegah kecampur bauran dan menjaga identitas serta mutu produk. Pada praktik pengemas harus dilaksanakan sesuai prosedur tertulis dengan pengendalian yang ketat terhadap area, peralatan, bahan pengemas, dan penandaan, disertai pemeriksaan serta rekonsiliasi yang akurat untuk mencegah kecampur bauran, kesalahan penandaan, dan menjamin mutu serta identitas produk itu jadi. Pada penyelesaian kegiatan pengemas, kemasan akhir harus diperiksa secara cermat, dilakukan rekonsiliasi bahan pengemas dan produk ruahan, diawasi pemusnahan sisa yang tidak memenuhi syarat, serta memastikan hanya produk dari satu batch yang ditempatkan bersama sebelum akhirnya dikarantina untuk menunggu pelulusan.
Pengawasan selama proses harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis melalui pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian pada tahap awal, tengah, dan akhir proses dengan pencatatan hasil yang akurat sebagai bagian dari catatan batch untuk memastikan keseragaman, keutuhan, dan mutu produk yang dihasilkan. Pada bahan dan produk yang ditolak, dipulihkan, atau dikembalikan, harus diberi penanda yang jelas, disimpan terpisah, dievaluasi, dan disetujui oleh penanggung jawab manajemen mutu, serta ditangani sesuai prosedur terdokumentasi melalui investigasi, pengolahan ulang, pemulihan, atau pemusnahan guna memastikan mutu dan keamanan produk. Pada produk yang dikembalikan dari peredaran harus dikarantina, diselidiki, dan dievaluasi secara kritis oleh penanggung jawab manajemen mutu untuk menentukan apakah produk masih memenuhi spesifikasi, dapat diproses ulang, atau harus dimusnahkan. Dengan seluruh tindakan didokumentasikan guna menjamin mutu dan keamanan produk. Seluruh kegiatan penanganan produk kembalian beserta tindak lanjutnya harus didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, termasuk berita acara pemusnahan yang ditangani oleh personil terkait, guna menjamin keterlurusan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan CPOB. Pada karantina produk, jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum distribusi, mana seluruh batch yang telah dikemas disimpan di area terbatas dengan pengawasan ketat dan dikondisikan kondisi penyimpanan yang harus stabil menggunakan pelulusan oleh penanggung jawab manajemen mutu untuk memastikan produk memenuhi seluruh spesifikasi. Pada spesifikasi dan pelulusan batch dilakukan oleh penanggung jawab manajemen mutu setelah memastikan seluruh proses pembuatan dan pengujian telah memenuhi persyaratan izin edar dan prinsip CPOB, seluruh catatan lengkap dan sesuai, serta setiap penyimpangan atau investigasi telah diselesaikan sebelum batch dinyatakan layak untuk didistribusikan. Pada sertifikasi dan pelulusan produk obat impor dilakukan oleh penanggung jawab manajemen mutu dengan memastikan produk distribusikan sesuai standar CPOB di negara asal, distribusikan sesuai CDOB, memiliki bukti kepatuhan yang sah, serta seluruh dokumen pengujian dan persyaratan regulatori telah dipenuhi sebelum produk diluluskan untuk diedarkan. Pada penyerahan produk jadi hanya dapat dilakukan setelah batch disertifikasi dan diluluskan oleh penanggung jawab manajemen mutu, dengan memastikan produk dipisahkan ke gudang sesuai prosedur tertulis, tetap terjaga status, identitas, dan keterlusurannya, serta memenuhi seluruh persyaratan mutu dan regulasi yang berlaku. Pada catatan pengendalian pengiriman obat harus dibuat secara lengkap dan akurat untuk setiap pengiriman, mencakup identitas produk, nomor batch, jumlah tujuan, serta tanggal pengiriman, guna memastikan keterlusuran, keamanan distribusi, dan kepatuhan terhadap persyaratan mutu dan regulasi. Pada penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi harus dilakukan pada kondisi yang ditetapkan, tertera rapi dan terpisah antara batch dengan sistem penandaan yang jelas guna menjaga mutu, mencegah kecampur bauran, serta menjamin keterlusuran dan rotasi stok yang baik. Pada penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas harus dilakukan dalam kondisi yang ditetapkan, diberi penandaan status yang jelas, disusun rapi dan terpisah antar batch, serta dikendalikan untuk memastikan hanya bahan yang telah diluluskan dan masih memenuhi persyaratan mutu yang digunakan dalam proses produksi. Pada produk antara, produk ruahan, dan produk jadi harus disimpan dalam kondisi yang ditetapkan dengan sistem penandaan status dan identitas yang jelas, disusun rapi dan terpisah antar batch, serta dikendalikan melalui karantina dan pelulusan untuk menjaga mutu, mencegah kecampur bauran, dan menjamin ketelusuran produk. Pada keterbatasan pasokan, produk terjadi akibat adanya kendala pada proses pembuatan yang berdampak pada kapasitas dan kontinuitas produksi. Selanjutnya, pemaparan ketiga akan membahas pengawasan mutu bab 7 CPOB. Pada bagian prinsip,
Pengawasan mutu merupakan bagian fundamental dalam CPOB yang memastikan bahan dan produk hanya digunakan atau diedarkan setelah memenuhi persyaratan mutu melalui pengujian yang terdokumentasi dan dilaksanakan secara independen dari bagian produksi. Pada bagian umum, setiap industri farmasi wajib memiliki bagian pengawasan mutu yang independen dipimpin oleh personel berkualifikasi dan didukung sarana memadai untuk menjamin pelaksanaan pengawasan mutu yang efektif dan andal. Pada cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik, laboratorium pengawasan mutu harus memiliki bangunan fasilitas peralatan dan personel yang sesuai dengan jenis serta skala kegiatan pembuatan. Dirancang dan dikelola untuk mencegah kontaminasi silang, khususnya pada laboratorium mikrobiologi, serta dapat memanfaatkan laboratorium luar untuk kegiatan tertentu sepanjang didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan CPOB. Pada dokumentasi pengawasan mutu harus disusun, diterapkan, dan disimpan sesuai prinsip CPOB untuk menjamin ketelusuran dan keandalan data mencakup spesifikasi, prosedur pengambilan sampel dan pengujian, catatan kalibrasi dan perawatan peralatan, investigasi hasil uji di luar spesifikasi atau tren, laporan pengujian, data pemantauan lingkungan, serta catatan validasi metode analisis. Pengambilan sampel harus dilakukan dan didokumentasikan berdasarkan prosedur tertulis yang disetujui menggunakan metode dan peralatan yang tepat. Menghasilkan sampel yang mewakili batch, diberi label lengkap, serta dilaksanakan oleh personel terlatih untuk cara yang mencegah kontaminasi, kecampur bauran, dan penurunan mutu bahan atau produk. Pada personel yang melakukan pengambilan sampel harus mendapatkan pelatihan awal dan berkala yang memadai mengenai rencana dan prosedur pengambilan sampel, teknik, dan peralatan yang digunakan pencegahan kontaminasi silang, penanganan bahan steril atau bahan berbahaya, serta pentingnya pengamatan visual dan percatatan kondisi yang tidak biasa. Pada mutu bahan awal, harus dinilai melalui pengambilan dan pengujian sampel yang representatif, termasuk pengujian identitas dari tiap wadah kecuali telah diterapkan prosedur tervalidasi, dengan mempertimbangkan sifat bahan, keandalan pemasok, sistem pemastian mutu pembuatan, serta kondisi pembuatan, guna memastikan bahan awal memenuhi persyaratan sebelum digunakan dalam proses produksi. Pada bahan pengemas, pengambilan sampel bahan pengemas harus dilakukan berdasarkan pola pengambilan sampel yang ditetapkan secara statistik dengan mempertimbangkan jumlah yang diterima, persyaratan mutu, sifat bahan pengemas, metode produksi, serta keandalan sistem pemastian mutu pabrik pembuat untuk memastikan kesesuaian bahan pengemas sebelum digunakan. Pada kegiatan pengambilan sampel harus dilakukan sesuai prosedur tertulis dengan menggunakan alat dan wadah yang bersih serta inert, diberi label lengkap, dilakukan oleh personel berwenang, dan dilaksanakan secara hati-hati untuk mencegah kontaminasi kecampur bauran maupun penurunan mutu bahan atau produk. Pada pengujian harus dilakukan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi, dilaksanakan sesuai prosedur yang disetujui, dicatat serta lengkap dan akurat, serta dievaluasi secara kritis, termasuk penelusuran tren hasil uji untuk memastikan konsistensi dan pemenuhan persyaratan mutu. Pada persyaratan pengujian bahan awal dan bahan pengemas, sebelum digunakan, setiap bahan awal dan bahan pengemas harus diuji kesesuaian terhadap spesifikasi yang ditetapkan, termasuk identitas dan parameter mutu lain. Pada setiap kedatangan dan setiap batch, serta hanya dapat diluluskan oleh penanggung jawab pengawasan mutu setelah memenuhi seluruh persyaratan mutu. Pada produk jadi, setiap batch produk jadi harus menjalani pengujian laboratorium terhadap spesifikasi produk akhir sebelum diluluskan. Dan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu harus ditolak atau hanya dapat diolah ulang apabila hasil memenuhi seluruh spesifikasi dan kriteria mutu yang ditetapkan sebelum distribusi. Pada pemantauan lingkungan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan mutu air proses, kebersihan mikrobiologis lingkungan produksi,
potensi kontaminasi silang dari produk lain, serta mutu udara tetap terkendali guna menjamin mutu dan keamanan produk selama proses pembuatan. Pada pengujian ulang bahan yang diluluskan, bahan awal, produk awal, dan produk ruahan yang telah diluluskan harus diuji ulang setelah melewati batas waktu penyimpanan atau apabila disimpan pada kondisi yang tidak sesuai, untuk memastikan tetap memenuhi persyaratan identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu sebelum digunakan. Pada pengujian ulang bahan yang diluluskan, bahan awal, produk awal, dan produk ruahan yang telah diluluskan harus diuji ulang setelah melewati batas waktu penyimpanan atau apabila disimpan pada kondisi yang tidak sesuai, untuk memastikan tetap memenuhi persyaratan identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu sebelum digunakan. Pada pengolahan ulang, produk jadi hasil pengolahan ulang harus menjalani pengujian tambahan dan bila diperlukan uji stabilitas lanjut untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap memenuhi seluruh spesifikasi dan kriteria mutu sebelum diluluskan untuk distribusi. Pada program stabilitas ongoing harus dilakukan secara berkesinambungan terhadap produk yang dipasarkan untuk memantau dan memastikan bahwa mutu produk tetap memenuhi spesifikasi selama masa edar sesuai kondisi penyimpanan yang tercantum pada label. Pada transfer, metode analisis harus dilakukan berdasarkan protokol yang terdokumentasi dengan jelas, diawali dengan verifikasi kesesuaian metode terhadap izin edar dan validasi terkini, serta diakhiri dengan evaluasi hasil transfer untuk memastikan metode dapat diterapkan secara andal di laboratorium penerimaan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi referensi dalam penerapan di lapangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.